hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Selamat berhari Minggu. Apa kabar saudara? Dan mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali untuk merayakan ibadah bersama. Saya percaya hati yang penuh dengan syukur, yang rindu, yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan saudara tentunya pasti sudah siap untuk hari ini kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, bagi saudaraku yang ada di benua Australia, khususnya yang ada di kota Melbourne, di sana ada gereja PLC. Apa kabar? Gereja PLC. Demikian juga bagi kelompok pemahaman PA Peniel juga yang ada di sana. Baik jemaat Tuhan yang ada di Sydney, bahkan juga yang ada di Brisbane. Haleluya. Saya percaya di sana pun boleh bersama-sama untuk kita mengalami akan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Saya mulai dari wilayah Jawa Barat. Di sana ada gereja Jemaat Kristen Indonesia Soelite yang ada di kota Bandung. Demikian juga Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Citaraya, Tangerang, Provinsi Banten. Haleluya. Bahkan kelompok pemahaman Alkitab yang ada di Jabodetabek, yang ada di Sumatera Utara, di kota Medan. Apa kabar saudaraku semuanya? Haleluya. Demikian juga termasuk yang ada di Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah, yang meliputi dari kota Semarang, Surakarta, Suro, dan Wonogiri, bahkan kota Klaten. Haleluya. Saya percaya saudara pun juga mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sampai hari ini. Demikian juga bagi para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di Jabodetabek, bahkan yang ada di NTT, di Kepulauan Rotendao, dan juga yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu di Kepulauan Banggai dan Pulau Peleng. Haleluya. Bahkan bagi saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang membedakan kita, karena kita satu di dalam Kristus Tuhan.
Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, saja kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang sangat baik, kemurahan-Mu lebih dari apa yang ada dalam hidup kami. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan begitu sempurna, selalu nyata dalam kami. Kami umat-umat-Mu Tuhan hari ini kembali datang kepadamu, sebab kami perlu Engkau. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kepadamu saja kami berharap dan bersandar dan percaya. Sebab kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau, kami merasakan tenang. Darah Yesus Kristus hari ini kiranya menyucikan setiap kami. Karena darah-Mu itu yang menebus kami, yang memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Lebih-lebih darah-Mu telah membenarkan kami, sehingga kami pasti diselamatkan, diluputkan dari murka Tuhan. Dan kami mengalami masuk di dalam kasih karunia, hidup di dalam perkenanan Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang besar. Bapa, hari ini apapun situasi kondisi di sekeliling kami, apapun keadaan yang sudah terjadi, hari ini kami hanya berkata, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami berkata bahwa masih ada pertolongan Tuhan, masih ada mujizat. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, hari ini mari Kau hadir di tengah-tengah kami. Mari Kau melawat kami dimanapun anak-anak-Mu berada, umat-umat-Mu berada yang bersama-sama ibadah dengan kami. Engkau melawat kami, Engkau mengurapi kami, bahkan penuhkan kehidupan kami, sehingga kami terima kekuatan yang baru. Ada kesegaran yang daripadamu, yang membuat roh jiwa kami kuat, terus kuat dan tetap menyala-menyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Dimanapun kami berada, ada darah Kristus yang melindungi kami, ada tembok api Tuhan di sekeliling kami, dan ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga, sehingga kami boleh diam di hadirat-Mu, menikmati segala hal yang Tuhan percayakan, bahkan segala berkat rohani, bahkan mujizat-Mu boleh terjadi bagi kami hari ini. Biar kairos Tuhan jadi, kehendak-Mu jadi. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku dikasih Tuhan. Kasih salam kanan kiri saudara. Ketika engkau bersama dengan keluarga, katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, Kecaplah dan lihatlah saudara, Tuhan itu betapa baik loh. baiknya Tuhan Amin. itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya saudaraku. Mari bersukacitalah dengan nyanyian syukur, sebab Tuhan itu baik adanya. Mari sekali lagi, saudara boleh berdiri. Mari nyatakan, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan,
segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bersyukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, Selamanya. selamanya, Sekali lagi mari nyatakan. selamanya. Haleluya saudaraku. Mazmur 1 menyatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ayo saudaraku, supaya kita berhasil hidup kita. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin saudaraku. Mari kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Mari sekali lagi, kita akan ulangi sekali lagi. Kita supaya ingat, berbahagia yang merenungkan siang dan malam. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi, dan yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya mari sekali lagi nyatakan dengan iman. Oh, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Kita percaya hidup kita berhasil. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, untuk kita mengenal Dia, mengenal kuasa-Nya, dan kita ada bersama dengan Dia di hadirat-Nya. Mari ambil posisi yang terbaik, sehingga kita boleh menikmati hadirat-Nya melalui pujian dan penyembahan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari saudaraku, milikilah iman. Tuhan bersama kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari sekali lagi saudaraku, melalui pujian Kau izinkan sesuatu terjadi, Tuhan kami ku percaya semua untuk kebaikan. memberi rancangan yang baik, Bila bukan yang nanti jahat saudara. telah tiba waktu, Ya Bapa, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. mari menghadap Tuhan dan sekali lagi nyatakan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, Dan hari ini ya Tuhan, ku mari percaya nyatakan kuasa-Mu kemuliaan-Mu, belas kasihan-Mu untuk kami. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan Kairos-Mu jadi bagi kami, yang terbaik. kami yang menanti-nantikan Engkau. Walau Berikan kadang kekuatan, badai berkerajaan. Haleluya. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab itu percaya bahwa mujizat masih ada. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Biar Tuhan yang menjadi andalan kita. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus
adalah andalan kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari percaya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Mari nyatakan dengan iman, sepakat berkata, Aku percaya ada mukjizat. amin, amin, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Mari Tuhan hari ini Engkau melawat setiap kami, memberi kekuatan yang baru, memberi terobosan, ajar jalan keluar, ada mujizat. Aku percaya, Aku percaya ada mukjizat. terima kasih Tuhan, Aku terima percaya kasih Bapa. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Mari sembah Dia, mari bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku percaya waktu Tuhan yang terbaik. Biar kami belajar menantikan Engkau dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, penuh dengan kerinduan. Bawa hati kami Tuhan, lahirkan hati kami Tuhan. Jangan ambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Jangan Engkau berpaling kepada kami, tapi biarlah kami berjalan dengan Engkau. Engkau bersama-sama dengan kami. Peganglah tangan kami, berjalan dalam rencana-Mu. Kami berserah. Haleluya, Jesus. Saudara, ini kesempatan untuk kita menyembah Dia. Apapun kondisi saudara hari ini, apapun keadaan saudara, mari beriman saudara, mari bersyukur saudara, mari nyatakan bahwa engkau perlu Tuhan hari ini, bahwa kita hanya bersama Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Hanya bersama dengan Tuhan maka kita boleh melihat mujizat itu terjadi. Belum ada yang terlambat, belum terlambat. Waktu Tuhan yang terbaik saudara. Mari hari ini, mari belajar mengasihi Tuhan. Jangan salahkan siapapun, jangan salahkan Tuhan. Tapi hari ini engkau mau duduk diam di kaki Tuhan dan engkau mau menyembah Tuhan. Tuhan, engkau kekuatan kami. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu masih ada, tak pernah berubah. Mujizat-Mu masih ada, belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk berjalan di dalam hidup ini. Biar terang-Mu yang menerangi kegelapan dan kuasa-Mu yang menuntun kami sampai di puncak destiny. Tuhan, tidak ada anak-anak-Mu yang jatuh, tidak ada hamba-hamba-Mu yang jatuh, tapi mereka bangkit kuat menjadi kesaksian bagi Engkau.
beban kekuatan yang baru Kau limpahkan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Mari Kau menjamah setiap kami. Mari Kau membuka pikiran hati kami untuk mengenal Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bikata suruh nama kaya lava kata sakaya lava. Tiada lava kasara lava lava. Tiada lava kata sakara lava lava. Tuhan, kami berkepentingan dengan Engkau. Kami perlu Engkau hari ini Tuhan. Maka kami percaya masih ada Tuhan dalam hidup kami. Tiada lava kasara lava lava. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan dengan iman. Aku masih punya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang janjinya. Dia ada bersama kita. Ayo kembali kepada Dia. Ayo mencari wajah-Nya selama Ia berkenan ditemu. Ayo percaya kepadanya, sebab Dia sumber segalanya. Dia pengharapan kita. Dia kehidupan kita. Haleluya. Sekali lagi nyatakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatan. Ketika engkau tidak mampu, ketika engkau berkata tidak percaya, ini waktunya. Ayo berjumpa dengan Tuhan. Ayo hampiri Tuhan. Ayo bersama dengan Tuhan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau telah buat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Dan ku takut Kau besertaku. Mari nyatakan, Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. mari sekali lagi saudara nyatakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari nyatakan sekali lagi, aku punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan deklarasi bersama-sama, kita nyatakan iman kita. Kita menyatu dengan Tuhan, sehingga apa yang kita katakan terjadi karena kita sepakat dengan Tuhan. Mari kita nyatakan. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Dan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu kemarin dan minggu sebelumnya. Dan sebelum saya memulai, saya akan mengajak Anda semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengar kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan wahyu, hikmat, dan pengertian-Mu yang dapat membuat setiap kami yang mendengar firman ini dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan, kami nyatakan dengan iman kami bahwa ada darah Yesus pada kami. Dan firman Tuhan berjanji, tidak akan ada tulah yang boleh menguasai kami.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pendengar, pemirsa dimanapun mereka berada. Mereka memperoleh pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang sama, sehingga setiap kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya memberi judul khotbah kali ini yaitu keberhasilan dan keberuntungan. Keberhasilan dan keberuntungan adalah dua hal yang dibutuhkan oleh banyak orang dimanapun mereka berada. Keberhasilan dan keberuntungan inilah yang menjadi objek yang akan dikejar, ya, siapapun itu, bangsa manapun. Dengan melihat kebalikannya, kalau di sini keberhasilan dan keberuntungan, kebalikannya adalah kegagalan dan kerugian. Tidak ada orang yang mau. Semuanya mau berhasil, semuanya mau beruntung. Apa yang Alkitab katakan? Saya telah mendapati beberapa 4 kitab, dan saya akan mencoba untuk menjabarkannya supaya setiap kita mendapatkan berkat dari firman yang dibagikan ini. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat seperti yang sudah saya kupas minggu kemarin, yaitu Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata begini, dalam terjemahan bahasa Indonesia, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya kitab ini harus terus kita perkatakan. Jangan lupa. Tidak boleh lupa sedikit pun. Kemudian kalimat selanjutnya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Ya. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia. Dan tatkala saya mencoba menggali dan melihat terjemahan bahasa Inggris, King James, dan banyak ahli-ahli teologi yang setuju bahwa King James ini menerjemahkan Alkitab ini sangat dekat sekali dengan bahasa aslinya. Dan bahasa aslinya berkata begini, kalimat pertama, The Book of the Law. Jadi buku mengenai hukum Taurat ini, the book of the law, shall not depart, shall not depart. Janganlah meninggalkan, janganlah pergi dari mulutmu. Nah, saya melihat ini harus dijabarkan. Kalau tidak dijabarkan orang bingung nanti. Di dalam King James dikatakan, shall not depart out. Jangan meninggalkan mulutmu. Sementara di dalam bahasa Indonesia dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi suruh ngomong terus. Ya. Nah, ini harus dicari mengapa begitu. Ya. Dan kalimat selanjutnya dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Di dalam bahasa Inggrisnya juga sama. Ya. Nah, ini perlu pewahyuan yang dari Tuhan supaya kita ngerti. Ya. Kalau kita tidak ngerti nanti kita bingung. Loh, yang satu disuruh ngomong, yang satu tidak boleh. Kata-kata atau firman ini tidak boleh keluar dari mulut. Ya. Nah, saya mendapati dan saya mendapatkan pewahyuan begini. Jadi dua-duanya mempunyai kunci yang sama, pengertian yang sama. Yang dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang malam.
Yang di dalam King James juga sama, terjemahnya sama, supaya kita itu merenungkan, ya. Nah, yang menarik adalah kata merenungkan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan meditate, bahwa Anda dan saya harus meditate, harus meditasi, harus merenungkan. Dan di dalam bahasa Ibraninya menggunakan istilah hagah. Hagah. Hagah ini yang pertama berarti berbisik. Jadi saya tatkala memperkatakannya harus berbisik. Arti yang lain lagi yaitu bergumam. Ngomong tapi tidak keras, ya, suaranya tidak sampai didengar sampai semeter atau 2 meter, tapi suara ini bergumam. Yang satu berbisik kepada siapa? Bergumam, ngomongin apa? Ya. Jadi tatkala ada orang, sahabat 2 orang, dia ngomongnya bergumam, dia ngomong gak jelas, dan ngomongnya semacam ditutup begini, berarti ada rahasia yang sedang dia bicarakan. Orang yang berbisik akan begini, supaya suaranya nggak sampai didengar orang lain. Pertanyaannya, untuk apakah berbisik dan mengapa harus bergumam? Nah, ternyata Anda harus berbisik, berkata-kata berbisik karena Anda tidak sedang ngomong sama orang lain. Anda ngomong kepada dirimu sendiri. Anda sedang berbisik, Anda sedang bergumam kepada dirimu sendiri. Apa yang digumankan? Yang digumankan janji-janji Tuhan. Nah, inilah yang disebut merenungkan siang malam. Berarti Anda dan saya harus merenungkan ini secara terus-menerus sepanjang siang hari dan sepanjang malam hari. Muncullah pertanyaan, kalau gitu nggak tidur dong Pak? Oke, kalau manusia nggak tidur, kalau masih muda nggak apa-apa. Tapi kalau sudah senior akan masalah. Ya, kalau kurang tidur, yang saya dapati untuk tubuh saya dan istri saya, kalau kurang tidur aja, itu kolesterolnya naik. Padahal kita nggak makan daging-dagingnya, nggak makan sayur-sayur, naik. Oke, kita coba. Oke, besok kita perbaiki tidur kita. Dan kita tidur, ya. Dan akhirnya kolesterolnya di bawah maksimal 200, kita bisa 170, bisa 180. Tapi tatkala kita kurang tidur, kita akan naik di atas 200. Ya. Nah, itu yang kami dapati. Kembali lagi soal berbisik dan soal bergumam. Jadi kita harus tidur, silakan. Tapi kan tidur enggak 10 jam. Kira-kira 7 jam, kadang-kadang 6 jam. Nah, nanti siang hari kita juga istirahat lagi, ya. Nah, selama istirahat is okay, tapi setelah tidak beristirahat, setiap kali ingat kita bergumam dan kita berbisik, ya. Saya mendapati bahwa di dalam Kejadian pasal 24 ayat 63 ada juga berbicara mengenai meditate. Cuman di dalam bahasa Indonesia nggak begitu jelas, ya. Supaya Anda tahu, yuk kita buka. Kejadian pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-63. Firman Tuhan berkata begini, bahasa Indonesia,
Menjelang senja, Iskak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ini kalimat pertama. Di dalam King James dikatakan, and Isaac went out to meditate in the field at the eventide. Itu yang dikatakan oleh King James. Jadi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tadi, King James, ada satu kata hilang di situ, meditate. Ya. Nah, ini kita harus mencari jalan keluarnya. Kenapa begini? Dan meditate itu di dalam bahasa Ibraninya menggunakan istilah su'ah. Ya. Iskak pergi keluar untuk su'ah. Gimana su'ahnya yang dilakukan Iskak? Dia sambil memperkatakan janji Tuhan, dia sambil berjalan. Ya. Nah, itu yang dikerjakan Iskak. Nah, sekarang kita melihat bahwa terjemahan su'ah hanya dipakai di kitab Kejadian pasal 24 ayat 63. Hanya di situ. Yang lainnya setelah itu menggunakan istilah Haggah. Saya melihat su'ah dan Haggah hampir sama, ya, hampir sama. Bedanya kalau di Haggah disebutkan kita berbisik, kita bergumam. Ya. Nah, saya sambil mempelajari ini, saya teringat apa yang saya lakukan tatkala saya su'ah, tatkala saya Haggah. Jadi setiap kali saya sambil berjalan, saya memperkatakan janji Tuhan, saya juga berbisik. Saya berbisik. Jadi saya ngomong kepada diri saya sendiri. Ya. Contoh, ya. Saya akan ajak Anda untuk melihat contoh. Contohnya di dalam Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama. Saya akan mempraktekkan ini dalam rangka merenungkan. Lukas 9 ayat yang pertama. Ayatnya berkata begini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kenapa cuma 12? Karena pada waktu itu muridnya baru 12, berarti 100% dipanggil. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Memberikan tenaga dan kuasa. Kuasa dan otoritas. Bahasa aslinya begitu. Untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini yang Tuhan janjikan di dalam Lukas 9 ayat 1. Waktu saya merenungkan, saya berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, aku berdiri atas Lukas 9 ayat 1. Engkau berjanji memberikan kepadaku, aku yang adalah murid-Mu. Kau berikan tenaga dan kuasa. Kuasa dan otoritas untuk menguasai setan-setan, roh-roh jahat, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saya sambil berjalan, sambil saya berbisik, saya katakan, Tuhan, kuasa-Mu dan otoritas-Mu sudah saya terima. Saya katakan berulang kali, sampai saya merasakan damai. Ya. Ini yang saya lakukan. Sebelum saya menggali Yosua 1 ayat 8 lebih dalam lagi. Itu sudah saya kerjakan. Maka tatkala saya mulai menggali dan saya mulai ngerti, saya harus berbisik. Saya telah melakukannya itu. Ya. Oke, sekarang kita kembali lagi Yosua 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kalimat pertama dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya. Nah,
Kemudian dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkannya kita sudah mempelajari. Kita sambil ngomong, kita sambil berbisik dalam nama Yesus. Janji-janji Tuhan ini aku terima. Janji ini sudah ada di dalam saya. Saya katakan, saya sudah terima janji-janji Tuhan ini. Ya. Nah, nanti kita juga akan mempraktekkan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Tapi nanti sebentar. Jadi, waktu Haggah itu, saya berbisik, saya memperkatakan janji Tuhan. Oke, sekarang kita melihat Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini adalah situasi kondisi orang-orang yang diberkati. Ya. Bagaimana saya harus Haggah? Saya katakan, Tuhan, sekarang saya berdiri atas Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Firman-Mu berkata, diberkatilah aku. Karena saya sedang berbicara pada diri saya sendiri. Diberkatilah aku yang mengandalkan Tuhan. Aku yang menaruh harapanku pada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku ini seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, supaya mudah mendapatkan air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik ada, tetapi saya ada di tepi batang air yang airnya selalu ada. Yang daunnya tetap hijau. Daun tetap hijau. Karena mendapatkan suplai air yang lebih dari cukup, yang selalu memberi kesegaran sehingga daun itu tidak kering, tidak layu. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering memang ada, tapi tidak membuat aku khawatir. Karena aku ada di tepi batang air, di tepi sungai, yang tidak berhenti, menghasilkan buah. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Aku bersyukur Tuhan. Aku ditanam di tepi air, mendapatkan makanan yang lebih dari cukup, yang selalu disegarkan dengan air itu. Dan akhirnya saya bisa berbuah. Inilah yang saya lakukan waktu saya Haggah. Semua janji-janji Tuhan saya perkatakan untuk diri saya sendiri dulu. Nah, tatkala saya berulang kali memperkatakan janji ini, saya berulang kali. Mungkin ada pertanyaan, Pak, tatkala Anda Haggah, berapa ayat yang Anda katakan? Tergantung kebutuhan. Saya hari ini butuh ayat mana? Ya. Nah, itulah yang saya perkatakan. Nanti malam saya butuh ayat mana? Saya akan perkatakan itu. Tetapi prinsip memperkatakannya adalah ngomong kepada diri sendiri. Supaya diri sendiri ini sampai pada posisi ngerti. Ya. Karena tatkala kita tidak ngerti, muncullah masalah. Emangnya ada ayatnya, Pak? Ada. Saya tunjukkan kepada Anda. Yohanes pasal 8, ayat 31 dan 32. Yohanes pasal 8, ayatnya berkata begini. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia.
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu, kebenaran yang kamu tahu itu akan memerdekakan kamu. Wow. Inilah yang Tuhan janjikan. Itu sebabnya waktu saya mempraktekkan itu, ya, saya selalu mempraktekkan seperti yang tadi saya ngomong. Saya selalu berbisik kepada saya. Jadi, saya ngomong kepada diri saya sendiri sampai saya ngerti. Pengertian itu timbul, tandanya adalah saya merasakan damai. Nah, ini yang saya pegang semenjak saya ngerti kebenaran. Semenjak saya mulai mengucapkan pengakuan. Itulah yang saya pegang. Ya. Ada beberapa peserta pemahaman Alkitab yang saya lakukan, dan saya selalu bertanya, siapa yang mempunyai pengalaman iman? Dan ada banyak yang sambil senyum, wah belum Pak, gitu. Tapi ada yang bilang, Pak saya sudah, tapi nggak ngalami loh. Oh ya? Kenapa? Ya enggak tahu. Saya harus bertanya kepada Bapak ini. Oke, singkat cerita kita terjadi diskusi dan saya bilang, kamu kalau ngucapin pengakuan, ngomongnya pelan-pelan. Karena pada waktu ngomong itu, pikiranmu, perasaanmu nangkep apa yang kita omong. Nah, tapi kalau kamu ngomongnya cepet begitu, waduh, susah. Jiwamu susah ngikuti. Perasaanmu susah ngikuti. Pikiranmu susah ngikuti apa yang kamu ngomong. Itu yang saya nasihatkan. Namun setelah saya mempelajari Yosua 1 ayat 8, saya mencoba menggali lebih dalam, ngertilah. Makin teguhlah saya. Oh, jadi Hagah itu ada artinya berbisik dan bergumam. Ngapain berbisik? Ngapain bergumam? Oh, ternyata untuk diri sendiri dulu supaya damai. Tatkala diri ngerti, damailah kita. Ya. Nah, itulah Hagah. Tetapi juga ada arti yang satu lagi, mengaum. Nah, tatkala kita sudah Hagah, kita udah ngerti, maka kita mulai ngomong, ya kan? Hei situasi dan kondisi. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Aku ini seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Akarku ini merambat sampai ke tepi, nggak masuk ke sungai. Kenapa kok nggak masuk ke sungai? Busuk nanti akarnya. Jadi cuma sampai di tepinya aja, supaya tatkala akar tadi nyedot air itu dapat, karena sangat dekat. Tapi airnya nggak pernah sampai ke atas. Itu sebabnya akarnya sampai di situ. Aku seperti pohon yang seperti itu, ditanam di tepi air. Yang dikatakan, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Aku seperti pohon itu. Andai kata ada panas yang terik, awan itu akan berjalan dan nutupin aku. Yang daunnya tetap hijau. Pohon yang daunnya hijau, pohonnya sehat. Kalau daunnya kuning, itu tanda-tanda sakit. Atau mungkin kurang vitamin. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Memang tahun kering ada. Tapi sungai ini tidak dikatakan waktu kering dia akan kehabisan. Nah, tidak ada kata-kata seperti itu. Yang ada adalah air itu terus mengalir. Terus mengalir. Itu sebabnya saya tidak pernah khawatir pada tahun kering. Karena sungai itu terus mengalirkan air.
air-air yang dibutuhkan oleh pohon, yang dibutuhkan oleh saya, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Musim buah terus mengalir, terus berbuah, terus berbuah. Itu mengaum. Saya mulai berkata, saya aumkan. Ya. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat Kejadian pasal yang ke-12. Ya. Ayatnya yang kedua dan ketiga. Di situ dikatakan begini, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku di situ Tuhan, akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh Anda yang diberkati, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, apa yang saya kerjakan dengan Kejadian 12 ayat 2 dan 3? Saya mau beritahu, Kejadian 12 ayat 3 ini janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kita lihat ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Namanya belum Abraham, masih Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, ini disampaikan kepada Abram sebelum Abraham meninggalkan kampung halamannya. Kemudian ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 75 tahun. Wow. 3 tahun lagi saya nyampe seperti umur Abraham. Haleluya. Nah, ini Kejadian 12 adalah janji Tuhan kepada Abram. Oke. Inilah yang disebut berkat Abram. Berkat Abraham. Ya. Oke. Kalau Tuhan izinkan nanti saya akan kupas kenapa Abram menjadi Abraham, ya. Abram. Tapi nanti cari waktu yang tepat, ya. Nah, sekarang janji ini diberikan kepada Abram dan keturunannya. Saya sudah sampaikan di mimbar ini, Abraham punya anak dengan Hagar namanya Ismail. Abram, dan nanti namanya diganti menjadi Abraham, punya anak dari Sarah, satu namanya Ishak. Kemudian setelah Sarah meninggal, Abraham menikah lagi dengan perempuan yang namanya Keturah. Keturah ini melahirkan 6 anak. Ini di sini 3, di sini 3. Jadi anak Abraham 8. Tetapi yang dijanjikan hanya Ishak. Janji Abraham ini, berkat Abraham ini hanya untuk Ishak. Ya. Nah, itu sebabnya ya, berkat Tuhan ini untuk Ishak, kemudian untuk Yakub. Ya, seringkali orang Yahudi mengenal Abraham, Ishak, Yakub. Ya. Nah, Yakub punya 12 anak, 12-12-nya diberkati dan dia menjadi bangsa yang besar. Ini yang menarik ayat ini tadi. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, bangsa di situ menggunakan bahasa Ibrani goyim. Goyim itu bisa berarti nation, dan goyim juga bisa bernama
people, orang-orang. Untuk keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub bisa berbentuk berarti nation, menjadi nation. Ya. Tapi untuk Anda dan saya, people. Jadi untuk Anda, Tuhan berjanji akan membuat Anda orang-orang besarnya Tuhan. Janji kepada saya, demikian juga. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kaitannya sampai Anda dan saya ini menggali berkat Abraham ini? Oke, saya ajak Anda untuk melihat Galatia pasal yang ketiga, dan sebelum itu Galatia 2 dulu. Galatia 2 ayat 19, firman Tuhan berkata begini, kalimat yang terakhir, ayat 19, kalimat terakhir. Aku di sini bukan Tuhan, tapi aku di sini adalah Paulus yang nama sebelumnya adalah Saulus. Aku, Saulus atau Paulus, telah disalibkan dengan Kristus. Pertanyaannya, kapankah Saulus atau Paulus disalibkan bersama Kristus? Jawabannya adalah waktu Paulus dijumpai Tuhan. Ya, waktu itu namanya belum Paulus, masih Saulus. Saulus pergi ke Damaskus, nama kotanya Damsyik, nama lama. Pergi ke Damsyik dengan membawa surat untuk menangkapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk dibawa ke Yerusalem dan dianiaya di sana. Apa yang terjadi? Di tengah jalan Tuhan menjumpai Saulus dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia jatuh dan dia buta. Padahal dia lagi jalan, bukan? Kenapa bisa jatuh? Itu kuasa yang Tuhan punya sampai sedemikian rupa. Nah, singkat cerita, kemudian Saulus disuruh Tuhan masuk ke kota, karena nanti akan ada yang memberitahu apa yang harus dilakukan. Saulus sempat tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saulus masuk, dibawa ke rumah penginapan. Kemudian seorang Ananias. Ananias ini bukan murid Yesus, bukan termasuk 12 murid itu, ya. Tetapi mereka ini adalah hasil pemberitaan Injil oleh murid-murid Tuhan. Dia tinggal di Damaskus, dia sedang berdoa dan Tuhan berbicara. Ananias, pergi ke jalan lurus ke rumah seseorang yang namanya Yudas. Di situ ada Saulus. Doakan supaya matanya tidak buta lagi. Singkat cerita, Ananias pergi ke sana. Dia bertanya, siapa dan di manakah Saulus yang orang Tarsus itu? Ditunjukkan, oke, kamar nomor sekian. Maka Ananias menjumpainya dan dia berkata, Saulus saudaraku, aku disuruh oleh Yesus yang telah menjumpai kamu di perjalanan. Singkat cerita, Ananias berdoa dan Alkitab mencatat tiba-tiba selaput yang membuat buta itu jatuh dan Saulus bisa melihat. Kemudian Ananias bertanya, ayo kamu harus dibaptis. Itulah ceritanya. Nah, Saulus sudah dibaptis. Dan kapan Saulus disalibkan bersama Kristus? Waktu dia selesai dibaptis. Orang yang sudah disalib bersama Yesus harus mati, harus dikubur bersama Yesus. Itu pengertian baptisan. Kemudian waktu Yesus bangkit, kita yang sudah dibaptis ikut bangkit. Dan setelah kebangkitan bersama Kristus, inilah kejadiannya. Namun aku Saulus hidup, tetapi bukan lagi aku Saulus sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Nah, ini saya jadikan Hagah. Kemudian ayat pasal 3 ayat 7. Jadi kamu lihat
bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Oh, jadi Anda dan saya sekarang anak Abraham. Maaf, tidak ada tulisan bahwa Anda menjadi anak rohani. Tidak ada tulisan bahwa Anda anak angkat. Tidak, anak Abraham. Ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bareng-bareng Abraham yang beriman. Apa artinya? Jadi kita yang hidup dari iman, hidup oleh iman, kita ini diberkati bareng-bareng Abraham. Dan berkat yang diberikan, berkat Abraham. Ini saya juga Haga. Saya katakan, Tuhan, aku sudah dibaptis tahun 68. Tapi waktu itu belum tahu. Sekarang aku tahu. Ternyata waktu aku dibaptis itu, aku disalibkan bersama Engkau. Aku mati bersama Engkau, dikubur bersama Engkau. Saya ngomongi diri saya sendiri. Walaupun aku dibaptis tahun 68, tapi sekarang aku baru tahu. Maka aku juga disalibkan bersama Kristus, mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan bangkit bersama Kristus. Dan setelah bangkit, aku menjalani hidup ini tidak sendirian, tapi bersama Kristus. Karena bersama Kristus, maka hidup yang aku jalani, hidup oleh iman. Dan Engkau berkata, Galatia 3:7, aku yang hidup oleh iman, aku anak Abraham. Aku anak Abraham. Oh, haleluya. Tidak dikatakan anak angkat, tidak dikatakan anak rohani, anak Abraham. Dan Galatia 3:9, aku yang hidup oleh iman, aku diberkati bareng-bareng dengan Abraham. Jadi waktu aku diberkati sebagai anak Abraham, yang aku terima berkat Abraham. Dan Abraham menyaksikannya. Nah, sekarang kita kembali kepada Yosua. Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Setelah kita Haga, ayat yang ke-8, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow. Jadi inilah cara Tuhan membuat Anda berhasil. Perjalanan traveling, ya. Perjalanan hidupmu, yes. Perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Tapi ingat, tidak otomatis ya. Anda harus hagah. Ya. Maka firman Tuhan berkata, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, saya berharap Anda dapat memahami ini. Walaupun ada perbedaan, tapi kita harus melihat dengan pewahyuan yang dari Tuhan. Ya. Oke, tutup Alkitabmu. Saya akan ajak Anda untuk berdoa dan perjamuan kudus. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh mendengar firman-Mu pada saat ini. Dan kami tahu kami harus hagah. Kami harus memperkatakan setiap janji-janji Tuhan siang dan malam. Dan firman-Mu berkata, maka aku akan bertindak hati-hati, tidak ngawur. Dengan demikian perjalanan hidupku akan berhasil dan beruntung. Tuhan, kami terima keberuntungan itu, keberhasilan itu. Ini adalah pemberian Tuhan untuk kami. Meteraikan Tuhan apa yang kami ngerti pada saat ini, supaya benar-benar firman-Mu masuk di dalam roh kami, dimeteraikan dengan Roh Kudus sendiri. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama kami, Engkau sedang memberkatinya dan berkata kepada kami,
Ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Saudaraku, mari kita mendeklarasikan apa yang kita percayai sehubungan dengan tubuh dan darahnya. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakitku sudah diambil oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, nasib burukku, jalan buntu yang menghadang hidupku sudah diambil semuanya oleh Yesus. Ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari tubuh Yesus. Dan firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Dan aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan Engkau berjanji, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Hidup kekal itu ada di dalam kami, menyatu dengan kami. Dan Engkau berjanji, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kegagalan, tidak dikuasai kebangkrutan, tidak dikuasai nasib buruk, tidak dikuasai jalan buntu. Aku percaya, terjadilah dalam hidupku. Tuhan, kami juga berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Firman-Mu berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu penebusan. Yesus menebus kami, dan tanda itu adalah darah. Kami ambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darahnya. Engkau berjanji, maka tidak boleh ada lagi orang-orang yang akan mencelakai, merugikan, dan menyengsarakan kami. Aku percaya itu terjadi dalam hidup kami. Kita akan lanjut berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Supaya jemaat-jemaat-Mu yang ada ini, yang mengikuti kebaktian online ini, mereka diberkati, mereka hagah, dan mereka berhasil dan beruntung. Itu yang Kau janjikan. Dan tatkala mereka sakit, mereka juga hagah. Mereka memperkatakan bahwa darah Yesus sudah membenarkan di organ-organnya, organ tubuhnya, maka itu terjadilah kesembuhan. Sekarang kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan membimbing bangsa kami supaya tidak terpuruk. Tapi bangsa ini telah Kau bimbing, Kau pimpin untuk menuju ke satu target, yaitu mengalami janji Tuhan. Dan tatkala mereka hagah, belalah firman-Mu supaya firman-Mu juga terjadi dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami dalam perhatian-Mu. Tuhan, kami percaya ada darah Yesus pada setiap bangsa kami, maka tidak boleh ada tulah yang akan mencelakainya. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa-doa ini. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Silakan bangkit, angkat kedua tanganmu, dan kita, Tuhan, aku bawa jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
Mereka telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami katakan ada darah Yesus atas hidup mereka. Damai, berkat Tuhan, sukacita, agape Tuhan ada pada kami. Demi nama Yesus, terjadilah itu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.